Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kolam yang menganut sistem pembuangan ataupun sistem kontrol air central drain, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu central drain, ya, mungkin kalau yang sudah lama budidaya ikan di kolam beton maupun kolam terpal sudah memahami apa itu central drain. Jadi di sini teman-teman, 5 kolam saya ini semuanya menganut sistem central drain, teman-teman. Yang mana central drain itu memusatkan sistem pembuangan itu di tengah kolam, teman-teman. Jadi di tengah kolam itu ada lubang ya, di lubang terserah. Biasanya tergantung kolam ya. Kalau kolam saya ini menggunakan pipa 2 inci, teman-teman. 2 inci di bagian tengah. Kemudian di bagian tengah itu mengerucut ya. Lantai kolam ini dia mengerucut. Jadi mengerucut ke tengah mengarah ke lubang yang untuk pembuangan air tadi, teman-teman. Nah, kebetulan saya tidak bisa melihatkan contoh dasaran kolam central drain. Teman-teman bisa juga searching di Google gambaran tentang kolam sistem central drain ya, bagian lantainya saja. Nah, di sini teman-teman ada beberapa kelebihan yang bisa teman-teman dapat kalau kita menggunakan sistem central drain di kolam beton ataupun kolam terpal, teman-teman. Nah, kelebihan yang pertama, teman-teman, kita lebih mudah untuk mengontrol air, teman-teman. Mengontrol air ya kalau kita mau kuras ataupun mau membersihkan kolam kita. Jadi kalau kita mau kuras kolam kita, teman-teman, karena lubang pembuangan kita itu terletak di tengah ya, apalagi di tengah itu menggunakan lubang yang besar ya, pipa misalnya 2 inci atau menggunakan yang lebih besar ya, itu lebih mudah, teman-teman, membuangnya. Airnya tidak gampang tersumbat dan lain sebagainya. Lain cerita kalau misalnya kita bikin lubang pembuangan di bagian sudut ya, sudut atau bagian tengah, tapi tidak di menggunakan central drain ya. Nah, ini teman-teman saya jelaskan sedikit. Untuk kolam saya ini kelima-limanya ini menggunakan sistem central drain ya. Yang untuk yang 3 itu kolam gurame, dan 2 kolam ini, kolam ikan patin ini menggunakan sistem central drain juga. Nah, ini ya teman-teman, ini kolam saya ini ukurannya 3,5 meter. Kemudian lebarnya 1,5 meter. Ini teman-teman di bagian sini, ini ditunjuk saya ini ya, di bagian tengah sini ini adalah pembuangannya, teman-teman. Nah, jadi di tengah ini ada lubang ya. Untuk dasar kolam ini mengerucut seperti ini, teman-teman. Nah, mengerucut ini ya, seperti ini, terus seperti ini. Nah, itu ya. Jadi kotoran-kotoran yang kotor-kotoran ikan nanti akan terkumpul di tengah, teman-teman. Jadi ketika kita buka keran di luar di sini ya, ini di bawah itu ada keran, itu tertutup oleh tanaman talas itu ya. Ketika kita buka keran, maka air akan otomatis menyedot cepat ya, mengalir keluar. Itu diikuti dengan kotoran-kotoran ikan yang ada di kolam ini, teman-teman. Lain cerita kalau kita membuat pembuangan itu di bagian sudut sini ya, tentu saja kotoran tidak akan ikut keluar, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan central drain, kotorannya ikut keluar. Jadi kita bisa setiap hari, teman-teman, membersihkan kotoran. Nah, itu tadi ya kelebihan pertama, yaitu kita lebih mudah kontrol air, teman-teman. Kita mau kuras ataupun mau buang kotoran. Kemudian kelebihan yang kedua, kita perawatan untuk kolam itu lebih mudah, teman-teman. Lebih mudah, contohnya ya, kalau kita setiap hari buka keran kolam kita untuk buang kotoran itu ya, tinggal buka aja keran dan
kotoran ikan akan terbuang juga teman-teman, termasuk air-air yang kotor di bagian dasar kolam itu terbuang semua. Nah itu ya teman-teman ya. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa lihat di searching di Google ya, contoh dasaran kolam central drain ya. Kebetulan saya tidak bisa memperlihatkan karena di sini posisinya air kolam saya ini terisi semua teman-teman. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, dari beberapa kelebihan itu ada kekurangan dari kolam central drain ini teman-teman. Nah yang saya amati ya, ada satu kekurangan dari kolam central drain ini, yaitu lantainya itu gampang retak teman-teman. Jadi kalau misalnya kita cor kolam kita itu tidak menggunakan besi ataupun corannya kurang bagus ya, kurang padat, maka kolam ini bisa retak teman-teman, karena tumpuan air itu dia di bagian tengah ini teman-teman. Jadi kekuatan air itu terpusat ke tengah teman-teman. Jadi karena kekuatan air itu ke bagian tengah, maka di sisi kolam itu bisa retak teman-teman. Nah itu ya, tapi itu semua bisa kita akali ya teman-teman ya, ketika kita bangun kolam kita itu menggunakan kawat ataupun besi ya di rancang, maka lantai kolamnya akan kuat teman-teman. Nah kalau menurut saya itu saja sih kekurangan dari kolam central drain. Nah untuk video selanjutnya teman-teman, saya akan coba bahas tentang apa sih kelebihan dari penggunaan kolam beton dibandingkan kolam terpal untuk budidaya ikan teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya pada channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.